Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usep Suhud dengan video baru. Beberapa kali saya menyampaikan di beberapa video saya bahwa kita bisa mulai penelitian dari manapun. Ya, mulai dari manapun. Dari bab 3 dulu, sok mangga, dari bab 2, dari bab 1, dari bab 4 agak aneh ya. Kita mulai dulu biasanya. Oh, dari bab 4 juga bisa ya. Anyway, bisa dari mana aja. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan alternatif mulai dari mana aja. Yang pasti adalah harus ada ide dulu. Nah, ini ide dari video ini adalah saya ingin membuat sebuah model penelitian dengan salah satu variabel Persib risk. Ini adalah Persib risk ya. Jangan dulu menuduh bahwa ini akan menjadi penelitian kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Pokoknya kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih satu kata Persib risk. Topiknya apa? Pikirkan nanti ya, along the way. Jadi jangan terlampau banyak memikir yang kemudian menjadi barrier, menjadi penghalang sehingga ide kita tidak berkembang. Sekarang bebaskan. Satu kata, satu term, satu variabel perceived risk. Jadi risiko, persepsi risiko, risiko yang dipersepsikan, perceived risk. Oke, saya akan mulai dengan misalkan begini, saya pergi ke Google Scholar, perceived risk atau perceived risk itu misalkan di perceived risk and apa sih? Misalkan karena saya backgroundnya lebih banyak, penelitian saya banyak ke pariwisata, jadi saya mau ngambil di sini misalkan visit intention. Atau bisa begini ya, saya batasi misalkan dari tahun 2016. Jadi nggak tua banget. Oke, Google Scholar, Perceived Risk, and Visit Intention. Kita bisa menggunakan cara ini. Saya klik kanan. Ya, sambil itu kebuka, saya juga bisa menggunakan cara lain, misalkan dengan Google ya. Saya pergi ke Google biasa ya. Kalau tadi Google Scholar, ini juga bisa. Perceived risk, saya pergi menggunakan image. Nah, kita lihat di sini. Perceived risk, ada nggak perceived risk? Ini perceived risk tidak ada, tapi di sini ada physical risk, ada psychological risk, dan financial risk. Ada kemungkinan bahwa perceived risk itu terdiri dari 3 ini, terus kemudian di masing-masing dimensi ini dipecah ya menjadi masing-masing variabel. So mungkin ini yang sama ya, yang tadi the same. Kita lihat, saya cari yang perceived risk yang benar-benar muncul. Nah, perceived risk itu ternyata intention to visit film festival. Saya mendapatkan 1 di sini, berarti ini ada intention to use IWOM. Saya fokuskan di situ dulu. Sorry, saya bikin ini dulu ya. Word. Oke. Visit intention ya, dari sini kita okay, I don't think begini kah? Ya. Atau mungkin saya ini saya hapus dulu, saya menggunakan okay. Coba saya menggunakan model yang ini ya. Oke. Oke. Ini
perceived risk, terus di sini visit intention. Oke, ini saya hapus-hapus dulu ya. We have no idea yet apa yang kemudian. Oke, bahwa perceived risk itu mempengaruhi visit intention. Let's see. Terus kemudian kita cek yang lain. Atau ini kita bisa langsung membuka sih. Kita akan langsung bisa download gitu kan. Kita pelajarin. Kalau mau ini there's so many ways gitu loh how to develop the idea. Kita bisa satu persatu membuka. Kalau misalnya Anda nggak sabar, ini kan hipotesis bahwa ada perceived risk mempengaruhi intention to visit ya. Film festivalnya diabaikan. Kita pengen lihat hasilnya. Hasilnya seperti apa. Apa tadi perceived risk berapa sih? H5 ya. H5 itu hasilnya kayak gimana? Kita bisa lihat di sini. H5 perceived risk ke intention to visit. Supported ya, supported. It means bahwa kita bisa bikin ini bisa kita buat tabel yang akan membantu kita. Misalkan di sini perceived risk to visit intention. Ini artinya variabel bebas. Variabel terikat. Sumber ya, ini sumber tuh teorinya dari mana? Oke, saya kembali ke sini. Clock, saya pergi ke Scholar. Import. Saya pindahkan ke download ya. Cek di download. Nah, ini yang Scholar 1. Dan ini diharapkan langsung masuk ke sini. Nah ya, yang tadi barusan. Lalu saya pergi lagi ke sini, sumbernya pergi ke references, insert, go to Mendeley, ini disorot, ini diklik. Oke. Is it Angelo? Oh, bukan. Salah, ini insert ya, ini ya. Oke. Nah, berarti satu hipotesis sudah terbangun. Kita tulis di sini daftar pustaka. Jangan lupa insert bibliografi dan udah masuk ya. Kita pakai APA style American Psychological Associations edisi ke-6. Nah, oke. Nah, dari sini kita kembali bergerak, pergi ke Google. Where is the Google I open? Nah, udah oke ya. Jadi Anda bisa langsung one by one, mau step yang kayak gimana. Begitu ini dicuri, ada modelnya, kita buka artikelnya, lalu kita lihat baca hasilnya seperti apa. Tadi yang sudah saya perlihatkan kepada Anda, step by step-nya.
Sekarang kita lihat lagi, risk itu ternyata gitu. Ini sebetulnya ide yang risk di sini kalau tadi si perception. Nah, sebentar, saya oke, notepad dulu saya buka. Berarti ini ada physical risk, ada psychological risk, ada financial risk ya. Oke, saya pergi dulu ke Sign Directs. Perlihatkan apa yang saya lakukan di sini. Lalu saya buka Scholar. Lalu pergi ke Scholar 2 ya. Delay. Ya. Ini bisa di copy. Terus kita pergi ke sini. Insert, go to, ini diklik, si Chu itu muncul gak? Oh benar, udah muncul Chu. Saya pergi ke Notepad. Nah, ini akan bermanfaat ketika kita akan mengembangkan bab 2 ya. Jadi menurut si Chu ini, barusan kan saya buka kan, ini udah selesai, kita buka yang ini. Nah, dia kan di sini nih modelnya. Berarti ini bisa, maksudnya Anda bisa melihat, dia kan ngomongin perceived risk kan sebetulnya. Nah, perceived risk versinya dia ngomongin perceived risk, tapi perceived risknya itu dibagi gitu loh, dibagi 3. Jadi kayak gini, menurut Chu dan Jahari gitu. Oke, kalau kita menggunakan kayak gini cara nulisnya, maka ininya surprise menurut gitu kan, atau bisa menurut, atau dalam penelitian Johari, di breakdown tuh di apa sih, di elaborasi ya, di bahasa Indonesia apa ya, diturunkan ya, turunkan menjadi Anda jangan khawatir kalau Anda mau nulis dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia jangan khawatir, tetap menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, tapi ini dibikin italic. Nah, gitu kan. Ini untuk bab 2, nggak apa-apa, kita bisa mulai seperti tadi saya bilang, bisa dari mana aja. Sedangkan, nah di sini perceived risk di sini dia nggak ini ya, nggak apa istilahnya, dia nggak dijelaskan gitu, nggak diturunkan. Perceived risk tetap perceived risk. Di sini dalam penelitian ini kita tulis bahwa perceived risk itu ada service risk,
Nah, ini saya tulis di sini. Nah, saya kemudian ke sini dulu. Lalu pergi ke Scholar. Oke. Jadi sekali jalan kita bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus ya. Ini informasi-informasi penting ini along the way bisa kita dapatkan. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Malazizia pergi ke. Nah, di sini kita tulis sedangkan dalam penelitian Malazigi perceived risk terdiri atas gitu. Service risk, financial risk, safety, political risk, dan sekali lagi karena ini kita bisa bikin italic for these terms. Anda akan lakukan seperti ini terus-terusan sampai informasi ini sebanyak mungkin. Berarti ini bisa kemudian kita, nah, coba apa yang bisa saya lakukan di sini. Tadi kan kita punya sumber ya, sumber. Yang kedua itu tadi Malazigi ya. Ini Jahari. Nah, ini bisa kita manfaatkan seperti ini. Physical risk. Terus ada psychological risk. Nah, physical ada yang sama nggak? Psychological risk di sini psycho ya beda ya. Saya coba tambahkan di sini ada satu. Kalau ini kan sosio, sementara di sini psychological risk. Ada political belum? Kita tambahkan dengan political. Oke. Nah, ini coba kita gunakan ini. Kita gunakan sebentar layout. Text direction. Kita bikin. Nah, seperti ini. Rata bawah. Oke ya. Ini sumber. Mungkin ini nggak bold juga nggak apa-apa. Oke, ini saya panjangin ke bawah. Dan ini
kita bikin seperti ini. Ini adalah matriks tentang Persipris. Ini membantu kita dalam ya, ini bisa aja berkembang seperti yang tadi saya bilang. Si Chu ini dia cuman ada 3 ya. Kita pakai baru kemudian pakai ini. 1, 2, financial. Sementara si Malzizi ini sini ya ada service. Nah, oke. Nah, ini kita kemudian pergi lagi ke sini untuk memperkaya tabel. Apakah ada lagi? Persipris di mana lagi? Ini apa ini? Cognitive risk. Ini ada risk, dia risk aja. Yang kita cari ada Persipris ya. Jadi jangan gara-gara sama itu terus kita nggak aware gitu. Nah, di sini penelitian ini bahwa perceived value itu, bahwa perceived risk adalah perceived value itu di dalamnya ada perceived risk dan perceived benefit gitu. Di mana perceived risk mempengaruhi attitude. Oke, sebentar, saya kembali ke sini bahwa perceived risk itu ke attitude. Nah, oke. Ini mempengaruhi attitude dan attitude mempengaruhi ini. Saya kok kayaknya menggunakan ini kalau untuk bikin model nggak pas ya. Sepertinya saya mau menggunakan ini aja biar ketahuan modelnya nanti seperti apa ya. Oke, saya menggunakan ini. Persipris itu di sini ada attitude. Terus kemudian di sini ada visit intention. Oke. Kita udah punya model tapi masih sederhana. Attitude, jadi di sini Anda bisa ya, kita kembali ke sini bahwa perceived risk ke attitude ke visit intention. Ya, menurut siapa? Nah, ini dicek aja. Ini menurut siapa? Oke. Nah, sumbernya kita catat gitu. Cuman tentu saja ini artikel ini harus kita baca dulu hasilnya seperti apa ya. Cuman kalau untuk membuat model sementara bisa aja tanpa membaca artikelnya. Yang kita pengen lihat kan bangunan modelnya. Ya, kita pengen lihat hasilnya persipris ke attitude itu seperti apa.
Supportive ya, artinya diterima. Menurut siapa tadi saya ini ya, Pertanika Jurnal. Pertanika tuh jurnal manajemen dari Malaysia setahu saya. Oke. Sini ini ya. Perceive risk ke attitude. Ya ini kan. Itu kan. Kadang-kadang kadang-kadang ini seperti itu. Jadi makanya kadang judulnya itu saya copy paste. Nah, seperti itu. Ini juga. Nah, seperti itu. Ya. Dan kita akan lanjutan terus gitu. Jadi jangan hanya bikin model yang sesederhana tadi, kita harus bisa terus membuat model. Ini risk perception dengan perceive risk sama ya. Penelitian ini seru lagi nih, bahwa risk perception itu dipengaruhi oleh motivation, prior. Nah, kita apakah mau menggambarkan semuanya atau mau pilih salah satu, mau milih semuanya atau pilih salah satu. Coba saya akan milih travel motivation. Berarti ini kita geser dulu. Travel motivation ya. Ini kita bikin 14 times new romance kosong, ininya warna hitam aja, teksnya warna hitam ya. So seperti itu. Oke. Nah, rekan-rekan akademia, sampai travel motivation. Nah, terus kemudian jangan lupa artikelnya di-download, dimasukkan dulu, kita baca dulu ya, hasilnya tuh kayak gimana sih? Hasilnya kayak gimana? Apakah motivation, turis perceive travel motivation tuh H4 ya, hasilnya H4 tuh kayak gimana? Travel motivation not supported. Sebentar. H1, H ini di studi ini, H4-nya bagaimana? Oke, sekedap. Kita download dulu aja. Hah? Oke. H1, tourist perception, tourist perceive. Travel experience, gender, not supported, age, motivation mana ini? Past experience, novelty, gender, travel experience. What? Sebentar. Travel motivation-nya nggak ada. Saya belum nemu maksudnya.
Ya, the impact of travel ini travel motivation, Sabah isin. Tapi di sini travel motivationnya nggak ada. Ya, H4 ya, H4 itu travel motivation. Travel experience ke risk perception. H4-nya nggak ada, bener nggak? Ya, H4. Oh, ini H4. Oh, travel motivation-nya itu motivation-nya itu ada 4 dia. Jadi terdiri dari ini yang kemudian masing-masing di travel motivation bukan sebagai single variable tapi dipecah gitu loh. Hasilnya nggak terlampau tidak bisa dipakai. Jadi saya bisa aja menggunakan travel motivation and perceive risk. Ya, ini kita buka lagi jalur. Ini mendingan pakai Google. Seperti ini. Nah, ini yang barusan tadi kita ya. Kita mencari travel motivation ke perceive dan perceive risk itu siapa mempengaruhi siapa. Travel interest. Ini ada lagi nih. Perceive risk itu mempengaruhi motivation. Ya, ini ada motivation to seek information. Yang kita pakai adalah motivationnya. Jadi perceive risk itu ke motivation. Nah, di sini perceive risk ke motivation. Beda penelitian, beda apa yang diuji ya. Oke, nah ini ini udah ada nih, berarti ada teorinya. Ya, kita tinggal cari teori yang lain, perceive risk ke sekarang travel motivation ke visit intention. Travel motivation ke visit intention. Oke, ada berarti model ini sudah sesuai dengan kriteria. Kita bisa membuat model seperti ini. Oke, nah sekarang saya pengen lihat hubungan antara ini attitude dan travel motivation. Apakah ada sangkut pautnya? Attitude to motivation ya, tadi motivation ke attitude dan revisit intention. So, this is the model yang bisa saya buat. Oke. Oke. Nah, sekarang tergantung Anda apakah Anda cukup dengan 4 variabel ini atau kalau mau nambah lebih besar lagi silahkan ya. Misalkan perceive constraint misalkan. Nah, atau tambah yang lain silahkan ya. Jadi seperti itu dan ini tinggal dilengkapin travel motivation ke attitude. Terus kemudian travel motivation ke visit intention. Oke. Terus tadi ke perceive risk ke travel motivation. Nah, ini tinggal di sumber-sumbernya ini tinggal ditambahin. Kalau Anda menemukan lebih dari satu, tinggal ditambahin aja referensinya. Oke, video ini akan saya lanjutkan, tapi ini terlampau kepanjangan, jadi saya potong dulu. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi.